Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua untuk menyelesaikan presentasi ini. Pada kesempatan ini, saya dan kawan-kawan akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Davira Galuh Anissa, N. Ibnu Khois, Muhammad Syafi Aziz, Musda Wardatun Najah, Nabila Rahmadevi, Indah Rahmadani, Rani Anggraini, dan saya sendiri yaitu Nur Fadih. Yuk, mari kita simak materi penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davira Galuh Anissa Supardi dari kelas KESO 1C. Kelompok 3 dari mata kuliah Pancasila. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengertian ideologi. Ideologi secara umum merupakan sistem keyakinan yang dianut oleh masyarakat untuk menata dirinya sendiri. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Ideologi juga dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu. Secara umumnya bisa dilihat dari ideologi dalam kehidupan sehari-hari, dan beberapa arah filosofis bisa dilihat ideologi dari politis. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi juga bisa disebut sistem pemikiran abstrak yang tidak hanya sekadar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik, sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Ideologi juga dapat didefinisikan sebagai akidah akliyah, ialah akidah yang sampai melalui proses pemikiran yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Di sini akidah ialah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan, serta tentang yang ada sebelum dan setelah kehidupan. Di samping hubungan dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan, dari definisi di sini, sesuatu bisa disebut ideologi jika memiliki dua syarat, yakni ide yang meliputi akidah akliyah dan penyelesaian masalah hidup. Jadi, ideologi harus unik karena harus bisa memecahkan problematika kehidupan. Metode yang meliputi metode penerapan, penjagaan, dan penyebarluasan ideologi sendiri. Jadi, ideologi harus khas karena harus disebarluaskan ke wilayah lahirnya ideologi itu. Jadi, suatu ideologi bukan semata berupa pemikiran teoretis seperti filsafat, melainkan dapat dijelmakan secara operasional dalam kehidupan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Muhammad Ibnu Khois Iman Ramadan dari kelompok 3 Pancasila ingin melanjutkan penjelasan makalah Pancasila dan ideologi dunia. Pancasila adalah pedoman hidup bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila memegang peranan penting sebagai fondasi yang kuat dalam menjalankan sistem pemerintah di Indonesia. Banyak jenis ideologi di dunia. Hampir masing-masing negara mempunyai ideologi tersendiri yang sesuai dengan negaranya. Salah satu ideologi yang ada yaitu ideologi komunisme. Komunisme adalah sebuah sistem ekonomi yang memusatkan kepemilikan bersama atas suatu alat produksi yang ada seperti modal, tanah, dan tenaga kerja dengan tujuan utama untuk mewujudkan masyarakat makmur dan masyarakat tanpa adanya kelas sosial. Ideologi komunis muncul akibat reaksi terhadap ideologi kapitalisme yang cenderung mementingkan diri serta menindas para petani dan buruh. Ideologi ini pertama kali muncul pada tanggal 21 Februari 1848 yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang didasarkan adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi pada saat itu.
Salah satu kelebihan ideologi ini yaitu memiliki tujuan tercapai masyarakat yang makmur dan tanpa kelas sosial, yaitu dengan menganggap semua orang itu sama atau sama rata, sama rasa, dan mengajarkan teori pertentangan kelas, misalnya kamu buruh melawan tuan tanah, sehingga banyak kaum rakyat kurang mampu sangat tertarik untuk mengantun ideologi ini. Selain itu juga karena adanya tindakan nyata untuk mencukupi kebutuhan mereka sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat. Namun, ideologi ini juga memiliki kelemahan, yaitu bersifat ateis, sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa orang yang menganut ideologi ini tidak memiliki agama. Selain itu juga ideologi ini kurang menghargai manusia sebagai individu, yang berarti menganggap semua orang sederajat atau sama dalam hal kedudukan dibuktikan, dan ajaran yang tidak memperbolehkan seorang menguasai alat-alat produksi. Selain itu, ideologi ini juga tidak menghormati HAM serta kebutuhan individu, tunduk kepada kehendak partai. Pancasila sebagai ideologi abstrak menjelaskan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan perbandingan Pancasila sebagai ideologi negara dan ideologi-ideologi di dunia. Kompetensi mahasiswa mampu memahami ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan membandingkan dengan ideologi yang ada di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Aziz. Saya dari kelompok 3 kelas Kesos 1C. Masuk ke poin pembahasan yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamik, dalam arti ia menjadi kesatuan prinsip pengarahan yang berkembang dialektik serta terbuka penafsiran baru untuk melihat perspektif masa depan dan aktual antisipatif dalam menghadapi perkembangan dengan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan hidup dan kehidupan nasional. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Suatu ideologi tersebut disebut terbuka bila ideologi tersebut dapat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi yang dapat menerima pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung pada dirinya, tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya. Ideologi seperti ini disebut ideologi yang demokratis, yang berlawanan dengan ideologi tertutup. Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai nilai demokratis. Hal ini telah ditentukan oleh asas sila keempat. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak sekedar dapat menerima, bahkan mendorong untuk dapat menciptakan pemikiran-pemikiran baru seperti dalam rangka lebih menyegarkan dan memperkuat relevansinya dengan perkembangan spirit zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung arti bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat tetap atau abadi, namun dalam penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Inilah yang dimaksudkan dengan nilai instrumental yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan spirit zaman. Sebagai ideologi terbuka, dalam batas-batas tertentu Pancasila dapat menerima dan menampung pengaruh-pengaruh dari nilai-nilai yang berasal dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ada. Negara kita berdasar hukum, bukan atas kekuasaan belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musda Baratun Najah dari kelas Kesos 1C NIM 112000410000103. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok saya yang berjudul Pancasila dan Ideologi Lain. Pancasila sebagai ideologi. Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Ajaran yang dikandung Pancasila bahkan dipuji oleh seorang filsuf Inggris yang bernama Bertrand Russell, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sintesis kreatif antara Declaration of American Independence yang mempresentasikan ideologi demokrasi kapitalis dengan manifesto komunis yang mempresentasikan ideologi komunis. Lebih dari itu, seorang ahli sejarah, Rutgers, mengatakan dari semua negara-negara Asia Tenggara,
Indonesia lah yang dalam konstitusinya pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu. Pancasila dan ideologi lain. Dari pendapat tersebut, Indonesia pun pernah merasakan berkembangnya nilai-nilai ideologi besar dunia berkembang dalam gerak tubuh pemerintahannya. Pancasila dan liberalisme atau periode disebut periode pemerintahan demokrasi liberal. Indonesia tidak pernah menerima liberalisme dikarenakan individualisme barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya. Sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Dr. Jelaimina pernah mengatakan, salah satu faktor lain yang selalu dipandang sebagai sumber krisis yang paling berbahaya adalah komunisme. Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa merupakan pilihan kreatif dan merupakan proses elektris inkorporatif. Ideologi komunis juga tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter karena tidak membuka pintu sedikit pun terhadap alam pikiran lain. Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersifat dogmatis. Perbandingan Pancasila dan ideologi liberal. Ideologi liberal memandang bahwa sejak manusia dilahirkan, bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak asasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak kebahagiaan. Maka nilai kebebasan itulah yang utama. Metode berakhir ideologi ini ialah liberalistik yang berwatak individualistik. Perbandingan Pancasila dan ideologi komunis. Ideologi komunis mendasarkan diri pada premis bahwa semua materi berkembang mengikuti hukum kontradiksi dengan menempuh proses dialektik. Ciri konsep dialektik tentang manusia yaitu bahwa tidak terdapat sifat permanen pada diri manusia, namun ada keteraturan, ialah kontradiksi terhadap lingkungan selalu menghasilkan perkembangan dialektik dari manusia. Maka sejarah pun berkembang secara dialektik pula. Sehubungan dengan itu, metode berpikirnya materialisme dialektik dan jika diterapkan pada sejarah dan kehidupan sosial disebut materialisme historik. Nama saya Nabila Rahmadevani, NIM 104 dari kelas 1C Kesos, akan melanjutkan penjelasan dari Wardah. Dalam buku Sutasoma, karangan Empu Tantular, dijumpai kalimat yang kemudian dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda. Kuatnya paham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik tanpa Tuhan. Pada ayat 1 dan 2 pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan bahwa ada hubungan antara sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran tauhid dalam teologi Islam. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia di Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan tidak mempersekutukannya. Dalam bahasa formal yang telah disepakati sebagai perjanjian bangsa, sama maknanya dengan kalimat tiada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa, di mana pengertian ini arti kata Tuhan adalah sesuatu yang kita taati perintahnya dan kehendaknya. Prinsip dasar pengabdian adalah tidak boleh punya dua Tuhan, hanya satu Tuannya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, menjadi visi misi utama para tugas pengembang bangsa, yaitu mengajak manusia untuk mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmadani, NIM 126, akan menjelaskan penjelasan yang selanjutnya. Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan.
Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lainnya. Selanjutnya, Kiai Ahmad Siddiq menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi proporsionalisasi ini berwujud hambatan psikologis, yaitu kecurigaan dan kekhawatiran yang datang dari dua arah. Selanjutnya, hubungan negara dengan agama menurut NKRI berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketiga, tidak ada tempat bagi ateisme karena hakikatnya manusia berketuhanan dan memiliki kodrat makhluk yang bertuhan. Selanjutnya, tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar maupun inter pemeluk agama, serta antar pemeluk agama. Lalu, tidak ada tempat bagi pemaksa agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan. Yang selanjutnya, memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. Selanjutnya, segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakannya, negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral, baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara. Yang terakhir adalah negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Berdasarkan kesimpulan Kongres dijelaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Nah, kereligiusan tersebut merupakan nilai fundamental yang secara filosofis merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri merupakan dasar dan penopang bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan NKRI. Karena itu, agar menjalin hubungan yang selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka sesuai dasar negara Pancasila, yaitu diberikan perlindungan untuk umat beragama. Jadi diberikan kebebasan untuk memilih agama yang sesuai dengan keyakinannya. Semua pemeluk agama harusnya mawas diri, karena disadari bahwa mereka hidup di dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam agama yang beragam. Nah, maka dari itu tidak semestinya ada pemeluk agama yang menginginkan kelompok agama itu menang sendiri. Maka dari itu dipilih Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sejauh ini tidak ada yang mempersalahkan sila kedua hingga sila kelima. Namun bunyi dalam sila ke-1 banyak dipermasalahkan oleh sebagian kelompok masyarakat. Secara terang-terangan mereka menolak adanya isi Pancasila yang pertama tersebut. Contohnya yang sering kebanyakan terjadi di Indonesia saat ini ialah parpol atau ormas Pancasila atau ormas Islam yang mengatasnamakan dirinya merupakan Islam Pancasialis atau Islam nasionalisme. Yang itu semua akan merusak disintegrasi bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang beragama. Maka konsepnya yaitu negara yang memiliki agama-agama. Jadi tidak perlu ada usaha untuk mengganti ideologi Pancasila yang mengatasnamakan bahwa Pancasila tersebut tidak merupakan ideologi yang tidak beragama. Karena pada dasarnya dalam Pancasila sudah mengatur bahwa setiap pemeluk agama mendapatkan perlindungan yang utuh untuk menjalankan ibadah secara utuh dan sempurna kepada setiap agamanya. Karena sudah seharusnya setiap pemeluk agama tidak melakukan permusuhan, tetapi saling tolong-menolong dan membantu antar sesama manusia. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia. Akan tetapi, Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar
yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realiti sosial budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas, membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas, mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Dan dari dimensi fleksibilitas, nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara konseptual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Yang kedua yaitu ada saran. Sebagai rakyat Indonesia, kita sebaiknya selalu menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Karena Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Tanpa dasar-dasar negara Pancasila tersebut, maka tidak akan tercipta tatanan masyarakat dan negara Indonesia yang selaras. Dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan dari Tita Chandra Kusumastuti dengan belakang NIM 117 dari kelompok 2. Beberapa tahun lalu sempat ramai tentang faham khilafah yang mengancam ideologi NKRI dan Pancasila. Bagaimana menurut Anda mengenai masalah ini? Dan jawabannya adalah sepaham khilafah sendiri merujuk kepada sistem kepemimpinan umat dengan menggunakan Islam sebagai ideologi, serta undang-undangnya mengacu pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kalau disimpulkan, faham khilafah itu mengacu pada kepemimpinan dengan cara pandang Islam. Tetapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki agama yang heterogen, dan juga warga negara bebas dan berhak memeluk agama mereka masing-masing seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita menilik pada sejarah, sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hasil revisi dari sila pertama Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta, karena Insinyur Soekarno mempertimbangkan adanya keberagaman agama di Indonesia dan akan menjadi ketidakadilan bagi agama-agama lain kalau benar Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan. Paham khilafah sendiri disebarkan melalui media sosial dan menargetkan para remaja yang masih mencari jati diri mereka. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib mempertahankan ideologi Pancasila agar tidak goyah. Karena Pancasila dan NKRI adalah hasil dari darah, keringat, dan air mata yang ditumpahkan para pahlawan demi Indonesia yang satu. Di sini, saya juga akan menjawab pertanyaan dari saudari Latifah. Yang pertanyaannya tersebut ialah, apa alasan mengapa Pancasila tidak sama dengan komunis? Jawabannya karena paham komunisme yang ada di Indonesia sangat bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Maka selama Pancasila masih menjadi dasar negara kita, komunisme tidak boleh ada di Indonesia karena akan berakibat fatal bagi persatuan negara Indonesia. Karena di dalam ideologi Pancasila dan ideologi komunis sangat bertentangan di antara semua halnya. Nama saya Nabila Rahmadevani, NIM 104, izin menjawab pertanyaan dari Putri Amimah Salsabila. Pertanyaannya, jika ateis anti dengan sila pertama Pancasila, apakah berarti ideologi ateis dapat dianggap ancaman terhadap Pancasila? Jawabannya, menurut pemahaman saya terhadap Pancasila, selama ateisnya hanya untuk pribadi, ya tidak masalah. Ketuhanan Yang Maha Esa itu prinsipnya berbangsa bernegara, bukan mengatur untuk keimanan itu pribadi sendiri. Mau ateis maupun agnostik, itu terserah.
Yang penting hanya keyakinan individual saja. Yang penting kelompok ateis menerima kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia adalah manusia yang percaya kepada Tuhan dan menjadikan agama serta kepercayaan sebagian bagian yang penting dalam hidupnya. Selama kelompok ateis bisa menghargai realitas di masyarakat dan sila pertama sebagai konsensus bangsa, serta tidak mengutak-atik sila pertama dengan alasan diskriminatif terhadap keyakinan mereka, seharusnya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Pada sesi tanya jawab ini, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Marsyanda. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Jawabannya, yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya bahwa Pancasila terbuka pada perubahan-perubahan, sehingga senantiasa relevan sepanjang zaman tanpa mengubah atau mengganti nilai-nilai dasarnya. Nama saya Nabila Rahmadevani, NIM 104, izin menjawab pertanyaan dari Widyasari. Pertanyaannya, apa hubungan Pancasila dengan filsafat agama? Jawabannya, Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers Negara Republik Indonesia, yang konsep pemikiran dan pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan lokal jenius bangsa Indonesia. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tak terbagi dan yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan bahkan animisme. Izin menjawab pertanyaan dari Syifa Tukozawija, NIM 115. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama adalah merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Yang keempat, bersifat dinamis dan reformis. Yang kelima adalah ciri khas ideologi terbuka adalah cita-cita dasar yang ingin diwujudkan oleh masyarakat, bukan dari masyarakat luar maupun elit-elit tertentu. Yang keenam adalah terbuka kepada perubahan-perubahan yang datang dari luar. Sekian. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video kami